Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, hari ini kita membahas tentang salah satu bagian penting dari penelitian dalam menemukan topik tadi. Ini adalah persoalan yang sering menjadi problem mahasiswa ketika ingin menyusun skripsi atau menyusun tesis ya untuk S2. Itu apa sih topik yang harus saya. Nah, coba kita lihat fenomena usulan judul skripsi yang dibuat oleh mahasiswa. Beberapa hari ini saya mendapat banyak WA di mana mahasiswa mengusulkan judul-judul. Nah, ini salah satu contoh, ada 3 judul. Satu, penerapan konsolidaritas, meningkatkan harga diri. Kedua, ini rasional motif, meningkatkan harga diri. Ketiga, penerapan teknik solusi fokus counseling, meningkatkan manajemen. Ya, ini judul oke dari sisi ini luar biasa sebetulnya karena baru mengusulkan judul ini sudah, coba kita lihat teknik yang digunakan diusulkan ada 3 macam. Kemudian masing-masing teknik ini yang diusulkan itu menangani masalah yang berbeda. Jadi ada 3 masalah. Masalah diminati ada 3 macam, solusinya diinginkan ada 3 macam. Persoalannya apakah ini judul sudah dipelajari atau belum? Ya, ini hanya judul yang tiba-tiba muncul di kepalanya peneliti, lalu kemudian mengusulkan. Ya. Karena luar biasa kalau dia mendalami 3 teknik, 3 macam masalah. Ya, ini luar biasa. Saya menduga ini belum dipelajari, hanya judul yang dianggap oke, tapi kemudian diusulkan jadi judul. Apa masalahnya nanti kita coba lihat. Ini juga sama. Ya. Soal kedua. Ya. 3 judul, 3 masalah yang ditemukan, apa yang sama. Lalu 3 masalah ini akan ditangani dengan teknik yang berbeda. Apa masalahnya sebetulnya kalau kita terbiasa membuat judul seperti ini? Ya. Nah, coba kita lihat bagaimana sebetulnya alur kerja penelitian yang benar. Ya. Alur kerja penelitian yang benar itu mulai dari mana? Ya, problem. Peneliti itu harus mulai dari mengkaji problem. Dilihat dari konteks. Ya, konteks itu adalah di mana problem ini menjadi persoalan, dalam konteks apa. Gejala fenomena yang kita amati itu menjadi problem. Kemudian seberapa berat itu dilihat dari literatur, apakah ini memang suatu problem yang penting atau tidak berdasarkan kajian-kajian yang ada. Ya. Lalu apakah di area kita itu ada problem itu nyata. Jadi memulai penelitian itu dulu. Jadi kalau Anda menemukan 3 lalu diusulkan, berarti Anda telah mengkaji 3 problem. Benarkah? Khawatir enggak? Ya, karena pada kenyataannya mahasiswa ketika diminta menyampaikan apa sih masalahnya di sana dengan titik itu tidak bisa menjelaskan. Kenapa? Karena belum mengkaji problem. Baru menuliskan rumusan judul. Ya, judul itu belakangan. Nah, setelah ada problem, kita harus melakukan kajian. Kira-kira kita menghipotesiskan apa pertanyaan yang ingin kita ajukan dari problem itu. Dan ini hanya bisa terjadi kalau kita lakukan kajian teori. Jadi
Ada analisis problem, ada kajian teori, baru kita mencoba menemukan topik. Karena dari kajian teori, kita lalu bisa mengaitkan problem ini kenapa terjadi, apa yang bisa dilakukan dengan problem ini. Misalnya tadi kepercayaan diri. Apakah memang betul ada masalah kepercayaan diri, dalam konteks apa dia bermacam masalah? Seberapa bermasalah di tempat itu? Lalu kemudian kita mengkaji teori tentang kepercayaan diri. Misalnya, apa yang bisa dilakukan untuk menangani problem itu? Harus teori dulu. Jangan tiba-tiba menunjuk suatu teknik sebelum membuat kajian. Dari sinilah baru kita bekerja menentukan desain penelitian. Jadi salah juga ketika seseorang mengajukan judul memulai dari desain. Mulai saya mau meneliti studi kasus Pak, saya mau meneliti SSR atau apapun, ya, itu salah paradigma. Karena desain itu ditentukan setelah kita membuat kajian problem dan menspesifikasi pertanyaan penelitian kita apa. Dari satu baru kita menganalisis kira-kira data apa yang kita butuhkan untuk menjawab pertanyaan itu atau hipotesis yang kita ajukan. Dari sana baru kita menentukan desain penelitian. Nah, lalu dari desain inilah kita akan menentukan cara mengumpulkan data, tekniknya apa, teknik pengumpulkan data yang mau dilakukan, prosedurnya seperti apa, lalu analisis data macam apa yang kita butuhkan, sangat semua tergantung dari ini, ya, dan seterusnya. Ya, inilah kerja lapangannya. Jadi ini penting. Jadi kalau dalam konteks mencari topik dan judul, kita bermula dari sini. Bukan bermula dari judul lalu mencari problemnya. Problem dulu, baru kita rumuskan topik dan judul penelitian yang tepat untuk itu. Ya. Apa sih problem itu? Sebetulnya secara ringkas kita bisa menyebut yang dimaksud problem itu adalah gap ya, antara sesuatu yang seharusnya dan kenyataannya. Ya. Jadi ini ada gap. Ya. Dari mana ideal itu? Ya tentu kita baca dulu. Ya, kita baca dulu. Apakah memang menjadi problem itu kepercayaan diri? Kenapa jadi problem? Tentu kita harus kaji dari perspektif apa kita mengangkat itu suatu problem. Dari sudut mana? Tentu buku kita baca, referensi kita baca, macam-macam kita baca. Lalu kenyataannya terjadi apa? Di lapangan itu apa yang terjadi? Apa yang kita amati? Apa yang dikeluhkan orang? Ya. Apa laporan kegiatannya? Makin jauh dari kondisi nyata dengan ideal itu makin tinggi kesenjangannya. Jadi ini yang dicari dulu, apa yang senjang di lapangan dari perspektif bimbingan konseling. Layanan bimbingan konseling, karena itu jurusan kita, atau dari perspektif pendidikan, apa yang seharusnya terjadi menurut pendidikan atau menurut bimbingan konseling. Seandainya bimbingan konseling itu jalan dengan benar, seharusnya bagaimana siswa, kenyataannya bagaimana. Nah, ini analisis. Ya. Dari sini baru kita bicara tentang apa yang harus dilakukan, apa yang senjang. Ya. Di sini kita akan menemukan nanti persoalan-persoalan untuk dijadikan topik penelitian. Ya, jadi bisa dipahami bahwa topik itu bekerja munculnya belakangan. Ya, mari kita lihat prosesnya ya. Ya pertama dulu dari mana sih kita biasa menemukan problem? Ya, sebenarnya problem itu kita temukan pertama dari mendengar, membaca, ya, melihat media sosial, blog, ya, di internet. Jadi bukan di belakang meja. Ngamati langsung kalau perlu. Itulah sebabnya dalam latar belakang setiap penelitian disebutkan survei awal. Ya, kita coba wawancara orang di lapangan, mendengarkan penjelasan mereka, apa yang terjadi di sana. Jadi tidak boleh kita menyusun-nyusun
di belakang meja, judul apa yang cocok, tunggu dulu. Apa memang ada problemnya atau tidak ada? Atau mobil ya. Nah, ini kita akan menemukan apa permasalahannya di area itu. Nah, inilah langkah menemukan topik yang benar. Jadi pertama analisis masalah, yang kedua kajian literatur. Ya. Dari mana analisis masalah? Dari lapangan. Amati, tanyakan, pelajari laporan-laporan yang ada. Ya. Jangan dikarang-karang. Ya, karena kalau Anda mengarang-karang, kesulitan nanti membuat latar belakang. Kesulitan ketika ditanya mengapa meneliti. Apa data yang Anda punya? Mengapa mengaitkan X ini? Mengapa tiba-tiba ingin mengambil teknik X tertentu? Ya kalau tidak dikaji literaturnya, tidak bisa dijelaskan. Ya, dan itu harus dijelaskan latar belakang. Sebenarnya latar belakang itu mendahului judul. Ya, dari sisi substansi, walaupun dari sisi pelaporan ada judulnya. Ya, judulnya kan harus ditulis duluan sebagai nama. Tapi sebenarnya judul itu lahir kapan? Setelah analisis masalah dan kajian literatur. Ya, memang penulisannya nanti di belakang, analisis masalah di bab 1, kajian literatur di bab 2, itu adalah pelaporannya. Tapi sesungguhnya ketika kita mengusulkan judul, ini dua yang harus kita cari. Jadi belum ada judul sama sekali ketika kita menganalisis masalah. Mengkaji literatur, belum ada judul. Ya, makin banyak memang masalah yang kita sudah pahami itu makin bagus, makin banyak bacaan yang kita sudah baca itu makin bagus karena kita bisa mengaitkan saja, bisa memikirkan. Ya saya kalau meneliti itu tidak langsung judul, ya saya mencoba di sesuatu masalah tentang topik ini, tentang masalah ini, apa masalahnya? Memang parah kalau untuk dipersoalkan. Lalu bagaimana kajian literatur yang tersedia untuk menjelaskan itu? Setelah itu baru berani saya mengusulkan suatu judul. Ya memang harus begitu. Ya sebenarnya bukan judul dulu ya. Dari sini tidak ada data real, tidak. Seberapa parah ya, seberapa merisaukan. Lalu di sini mengapa terjadi, apa dan bagaimana solusi yang tepat terhadap masalah itu. Dari sini kemudian kita akan mengusulkan topik. Nah, topik itu nanti ada proses evaluasi topik. Ya. Apa keunikannya topik ini untuk dijadikan judul penting? Ya. Apa updatingnya, kebaruannya apa? Oh sudah terlihat yang lalu, apa yang baru dari saya? Peneliti itu sudah memiliki minat yang besar untuk melakukan temuan-temuan baru. Bukan menemukan lagi sesuatu yang sudah ditemukan orang, itu bukan inovator. Peneliti itu memiliki jiwa-jiwa inovatif, ya, keinginan menemukan yang terbaru. Itu harus ada pada setiap peneliti. Seberapa urgen itu? Apakah ada manfaatnya utilitinya? Apakah kalau saya temukan itu nanti ada gunanya, bisa digunakan di lapangan? Nah, ini ya, ini proses evaluasi itu seperti itu. Ini evaluasinya. Nah, ini sebenarnya kalau judul itu saya tidak tahu mahasiswa tadi yang mengusulkan judul ini sudahkah dilakukan proses-proses ini? Ya. Kalau sudah, tidak mungkin menjadi 3 masalah, 3 intervensi. Itu luar biasa kalau dia sudah lakukan proses panjang ini. Ya, dugaan saya sebagaimana yang biasa dilakukan mahasiswa adalah mahasiswa itu hanya mengcopy paste judul-judul yang sudah ada, lalu kemudian mencoba-coba usulkan. Nah, setelah ada judul, barulah kita, setelah ada topik, ya baru kita mendiskusikan judul apa yang tepat untuk topik itu. Nah, satu topik kan bisa 2-3 judul, kan? Karena ketika kita membuat judul, kita sudah memperhitungkan
kemungkinan desain. Kemungkinan desain itu bisa diperhitungkan juga karena kita sudah analisis. Ya, dari topik ini saya mau teliti tentang ini. Nah, kalau ini yang saya mau teliti tentang ini berarti kan saya akan menggunakan desain apa. Itulah kalau baru kita mau spesifikasi produk. Nah, karena itu memang judul-judul itu diusulkan tidak usah terlalu banyak. Satu masalah saja, lalu kemudian opsi-opsi topik. Opsi-opsi judul dari hasil analisis itu apa? Apakah di studi kasus, apa di intervensi atau tidak? Jadi bisa begitu. Jadi alternatif 3 yang diminta itu bukan 3 judul dari pulau yang berbeda, tapi 3 spesifikasi judul untuk topik yang sama. Itu baru benar. Ya, ada yang biasa mengikuti lomba-lomba kan, itu kan diberikan topik ini diteliti. Lalu orang kemudian membuat apa saja judul yang terkait dengan topik itu. Bisa banyak sekali judul, bisa ratusan judul dari satu topik. Tapi satu topik itu ada itu karena analisis masalah. Ya. Nah, tentu kita membuat judul tentu juga nanti ada datanya tergantung nanti konteks analisis kita. Ya, seperti itu ya. Nah, kemudian proses mengajukan judul. Pembimbing. Ya, tentu ada eksplorasi topik, spesifikasi topik dalam bentuk judul, lalu opsi-opsi judul. Nah, inilah yang didiskusikan dengan pembimbing. Ya, jangan, ya, saya itu agak kecewa juga sering mahasiswa tiba-tiba, saya ini Pak boleh udah jadi pembimbing kedua. Judul yang sudah disetujui oleh pembimbing satu adalah ini. Saya selalu mengatakan oke, dengan catatan saya masih akan mentaati judul. Kalau tidak bersedia jangan saya pembimbing, karena saya taati itu karena sebetulnya ingin tahu apakah mahasiswanya mengerti judulnya. Apakah mahasiswanya punya analisis masalah tentang judulnya? Apakah sudah ada kajian literatur? Kajian literatur di belakang judul itu atau tidak? Ya, itu. Nah, gunakan tadi kriteria 5 juga ya. Usable dan seterusnya itu tadi. Nah, opsinya begini, dari satu lingkup masalah yang sama ajukan 3 opsi variabel X atau 3 opsi desain penelitian. Ya, itu bisa juga ya, 3 opsi desain penelitian. Tapi kalau Anda memulai dari ya, kalau kita berbasis teori, kita menguasai satu teknik, lalu kemudian melihat ada 3 fenomena yang menarik di lapangan. Itu juga bisa. Bisa juga. Walaupun ini berbasis penelitian teori, biasanya kalau seperti ini. Nah, di BK itu disarankan pola pertama. Ya, masalahnya satu saja, karena itu untuk menganalisis masalah itu tidak mudah juga. Jadi bukan timbul di kepala, kita memasalahkan sendiri, tapi di lapangan tidak ada masalah itu. Ya, oke, itu ya. Jadi seperti itu dalam menemukan ini. Biasakan membuat judul, apalagi namanya, kalau mengusulkan judul itu jangan terlalu menunjukkan kebodohan Anda. Bahwa ternyata Anda, makanya biasanya kalau saya tuh masih menentukan judul, saya tanya dulu apa masalahnya dengan ini. Lalu kenapa tiba-tiba menggunakan intervensi X? Apa penjelasan teori tentang masalah itu yang bisa ada kaitannya dengan pilihan Anda terhadap apa intervensi yang Anda katakanlah tadi, ya katakanlah ya malah tadi kita lihat
Kita lihat mana tadi. Misalnya ini ya. Saya akan bertanya, ini harga diri apa sih? Apa yang kau maksud harga diri? Harga diri itu kenapa menurut teori? Adakah memang masalahnya di SMA dulu? Apa datanya? Ya. Nah, apa penjelasan teori mengenai munculnya harga diri? Kenapa? Sebutkan kepada saya apa teorinya. Ya. Lalu kemudian setelah itu baru kemudian dari penjelasan itu apa kaitannya dengan realitas? Mengapa tiba-tiba konselor realitas dipakai? Saya menyetujui dulu tuh kalau bisa menjelaskan kaitannya, kalau tidak ya masih panjang. Nah, coba tunjukkan saya teorimu tentang harga diri yang menunjukkan bahwa harga diri itu muncul karena apa, ya, sehingga faktor-faktor ini yang mau diperbaiki melalui teknik ini. Jadi sama dengan penyakit, ya, jadi sakit kepala, didiagnosis dulu sakit kepala. Sakit kepala itu karena apa? Ya, macam-macam kan. Sakit kepalanya karena habis kehujanan, beda kalau sakit kepala karena kurang tidur. Ya, itu sebabnya ketika kita menentukan obat, dokter itu menanyakan dulu gejala apa yang terjadi sampai kalau begitu ini obatnya. Kenapa? Karena yang penyakitnya ini sebabnya. Dari sebab ini kita akan mengintervensi, diperbaiki dengan obat ini, karena obat ini mengandung sesuatu yang memperbaiki. Nah, seperti itu juga membuat. Ya, itu sebabnya saya merasa mahasiswa yang mengusulkan judul seperti ini itu luar biasa kalau memang betul-betul dia sudah melakukan kajian terhadap harga diri, percaya diri, manajemen diri. Itu luar biasa, berarti sudah ada 3 konsep yang dia paham. Lalu sudah ada penjelasan betul tentang dia sudah paham ini, karena ini tidak boleh tiba-tiba gitu mengusulkan konseling realitas, rasional emotif, solusi fokus, sementara kita belum tahu, baru mau belajar, ya tak bisa begitu. Harus sudah dipahami dulu, di asesmen apakah ada teorinya, apa mungkin saya bisa terapkan ini atau tidak. Oke, seperti itu ya. Silakan nanti ditanyakan melalui Google Sam atau melalui WA hal-hal yang Anda rasa perlu dipertanyakan kepada saya. Oke, jadi kita